Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati mu'alifatul kitab syaidullahi lahul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kemarin yang belum dijelaskan, Mas. Wal maqalatu atasi ngatungan Sofyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu. Makalah yang ke-9 dari Syekh Sofyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu. Wa huwa Syekhul Imam Malik. Jadi makalah yang ke-9 ini dari Syekh Sofyan Ats-Tsauri. Syekh Sofyan Ats-Tsauri sendiri itu guru daripada Imam Malik. Tahu Imam Malik? Salah satu imam pencetus madhab, yaitu madhab Maliki. Madhab itu kan ada 4. Ada madhab Maliki, ada madhab Imam Syafi'i, ada madhab Imam Hambali, ada madhab Imam Hanafi. Kita mengikuti madhab siapa? Imam Syafi'i. Mayoritas masyarakat Indonesia itu mengikuti madhab Syafi'i. Jadi Syekh Sofyan Ats-Tsauri itu mengatakan, kullu maksiatin nasiatin ngan sahwatin fa innahu yurja hufranuha. Kullu maksiatin nasiatin ngan kibrin fa innahu la yurja hufranuha. Setiap maksiat yang timbul dari dorongan hawa nafsu ataupun syahwat, fa innahu yurja hufranuha, maka bisa diharapkan ampunannya. Kemudian kullu maksiatin nasiatin ngan kibrin fa innahu la yurja hufranuha. Setiap maksiat yang timbul dari sikap takabur atau sombong, maka tidak bisa diharapkan ampunannya. Paham? Maksiat itu ada kalanya tumbuh dari hawa nafsu, dorongan hawa nafsu. Kemudian ada kalanya maksiat itu timbul karena sikap takabur. Maksiat yang timbul karena dorongan hawa nafsu menurut Syekh Sofyan Ats-Tsauri itu lebih bisa diharapkan ampunannya. Nabi Adam itu melakukan maksiat karena dorongan syahwat. Sementara iblis melakukan kemaksiatan membangkang perintah Allah itu karena sikap takabur. Iblis diampuni atau tidak? Tidak kan? Nek Nabi Adam diampuni atau tidak? Diampuni. Makanya nopo? Jadi wong niku nek bisa membuang sifat takabur, membuang sifat sombong. Kabeh wong niku rata-rata memiliki ora ketang sithik niku duweni sifat sombong, sifat takabur. Yang memicu tumbuhnya sifat sombong niku kan macam-macam. Iya kan? Sugih bisa memicu seseorang itu sombong.
pandai bisa memicu seseorang itu sombong. Ganteng bisa memicu seseorang memiliki sifat sombong. Ketika sombong, mesti nopo dampaknya meremehkan yang lain. Cantik atau ayu juga memicu sombong. Iya kan? Jajan ini wong-wong sing ayu-ayu ndelok wong sing ora pati ayu kan kepriwe kan? Nah, kayak bocah. Ora levelnya nyong. Ibaratnya seperti itu. Sing ganteng-ganteng pun sama. Iya kan? Deleng wong sing orang ganteng niku ora kelas. Kan seperti itu kan? Kayak itu kelasnya nyong. Jangan dibanding-bandingkan dengan saya. Orang kaya pun seperti itu. Nek memandang orang miskin mesti meremehkan kalau memiliki sifat sombong. Dan kemudian cara mengikisnya bagaimana? Harus sadar bahwa segala sesuatunya itu berasal dari Allah, minallah. Kemudian akan kembali kepada Allah, ilallah. Ganteng ya sekang Gusti Allah, ayu ya sekang Gusti Allah. Sugih dari Allah, pinter dari Allah. Iya kan? Mudah saja Gusti Allah mencabutnya. Ana wong ayu sombong, bisa saja Allah menghilangkan kecantikannya tanpa mencabut nyawanya. Dilalah lainnya kesiram baitang, susah orang. Susah orang. Jadi elek orang kira-kira. Elek kan. Mulanya sing ayu-ayu niku aja sombong. Bukti tegur nang Gusti Allah dengan cara seperti itu. Orang kaya mudah saja bagi Allah untuk menghilangkan kekayaannya. Sumpamane ana wong kaya karena dia memiliki toko. Tokonya kobong, selesai sudah. Iya kan? Hartanya semuanya ludes, terbakar. Hilang semuanya. Wong pintar sombong, bisa saja Gusti Allah menghilangkan kepandaiannya. Priwe carane? Jatuh geger otak, kentil atau gemblung, hilang ora pinternya. Kira-kira hilang atau tidak? Makanya jangan sombong. Kenapa? Di dalam hadis itu kan ancamannya Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW itu kan mengerikan. Tapi sampai itu menganggap itu mengerikan atau tidak, itu tergantung sampai. Wong-wong zaman siki kan orang pati wedi neraka kok. Diwedeni neraka kan orang wedi itu. Apa sampean takut? Jadi nopo layat kulul jannata man fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrit. Apa artinya itu? Ini kan sering sampean dengar. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi ya, dari kesombongan. Ya sampean kesombongannya sepira kira-kira? Wong sugih sombong ya mandan member ya. Wong ayu atau ganteng sombong ya mandan pantes tur mandan member. Wis melarat sombong pantes pura. Wis elek ireng ndak lemu sombong pantes pura iki. Tapi ya ana orang seperti wis elek lemu ireng irunge bunder rambutnya kribo wetenge boncet sombong. Ada kan? Dan ini masalah kan? Masalah. Ya makanya saya katakan ganteng, gede, dhuwur, kuning kayak artis Korea. Sombong yang mandan pantes. Ayu, langsing, irunge mbangir, untune miji timun. Kemudian apa? Matane damar kanginan. Sombong ya mandan pantes. Kayak artis apa? India. Sampan kan ngefane artis India tuh.
boten jere. Jadi niku mandan pantes. Lah siki kembali. Wis lemu, ndak, ireng, terus apa lagi? Bohongnya setampil, kemudian apa lagi? Sombong. Kan ora pantes. Ya, semua kesombongan itu tidak pantas. Buwong sugih, buwong melarat, buwong ayu, utawa wong ora ayu, ganteng utawa orang ganteng ya ora pantes. Makanya nopo berusahalah untuk menghilangkan sifat takabur. Nek urung bisa ngilangna, ya dialihkan. Saya kan pernah mengatakan, pernah menjelaskan. Sombong itu kan tidak semua sombong itu dilarang. Iya kan? Sombong nyombongi wong sombong. Menyombongi orang sombong itu hukumnya apa? Sunat kan? Sunat. Sombong untuk melakukan kemaksiatan. Yang wong ganteng-ganteng kayak kok nonton dangdut aja ngasih sumpamane gengsi. Demi menghindari kemaksiatan. Nyong ayu-ayu kayak kok udan-udan nonton dangdut nang lapangan. Ora kelas, engkau disit. Ini kan nopo demi menghindari kemaksiatan. Tidak apa-apa. Seperti halnya bakhil, medit itu juga dilarang. Ketika belum bisa menghilangkan, ya dialihkan. Seperti nopo, medit atau bakhil mengeluarkan harta untuk hal-hal yang bersifat maksiat, untuk hal-hal yang tidak penting. Iri juga dilarang, tapi bisa jadi apik. Iri kancane sing sregep ngibadah, iri kancane sing berprestasi, sing pintar. Dan yang dilarang itu kan iri nanggone harta benda, nanggone pangkat, nanggone kedudukan. Di anak maksiata iblisa karena asluha minal kibri. Alasannya kenapa sulit diampuni? Ya seperti saya katakan tadi bahwa iblis itu asalnya melakukan kemaksiatan itu karena sikap takaburnya atau sikap sombongnya. Wali anak zalata Sayyidina Adama alaihi salam kana asluha minasah sahwat. Sementara Nabi Adam alaihi salam melakukan kemaksiatan itu karena syahwat. Di dalam Al-Quran itu bagaimana? Ketika Gusti Allah itu bertanya kepada siapa? Iblis. Ya kan, tadi kan dikatakan iblis itu melakukan kemaksiatan karena dasar sikap takabur. Qala ya iblisu ma mananaka antas juda lima kholaktu biyadaya astakbata amkunta minal ngalim. Kemudian iblis menjawabnya bagaimana? Qala anna khairun minhu kholak tani min nari wa kholak tahu min tin. Ya kan? Kenang surat apa? Kenang surat apa aja? Qala anna khairun minhu kholak tani min nari wa kholak tahu min tin. Kemudian Gusti Allah mengatakan bagaimana? Qala fahrus minha fa innaka minar rajim wa inna alaika laknati ila yaumid. Qala Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsu. Jadi ketika Gusti Allah bertanya kenapa kamu itu tidak mau bersujud kepada Nabi Adam yang saya ciptakan,
Kemudian iblis menjawab bagaimana? Qala ana khairun minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Kan seperti itu. Jadi, saya lebih baik dari Adam karena saya diciptakan dari api. Sementara Nabi Adam engkau ciptakan dari apa? Dari tanah, atau ada yang mengartikan tanah di situ nopo lemah pecel. Dan kemudian Gusti Allah kan nopo murka kan fakhruj minha fa inna kaminar minarojin wa inna alaika la'nati ila yaumid dilaknat nang Gusti Allah sampai tidak diampuni oleh Gusti Allah. Padahal iblis itu apa? Diberi kesempatan oleh Gusti Allah, diberi kesempatan agar nopo diampuni oleh Gusti Allah. Satu saat itu kan iblis mengatakan, bertanya kalau Gusti Allah, apa kira-kira saya itu bisa diampuni? Jawabannya Gusti Allah bisa. Syaratnya siji, sujud nang kuburan Nabi Adam. Tapi iblis tidak mau. Iblis tidak mau. Ini kemaksiatan yang dilakukan oleh iblis yang bersumber dari kesombongan, sehingga Gusti Allah melaknatnya dan tidak mau mengampuni. Berbeda dengan Nabi Adam, karena Nabi Adam dorongan dari sahabat. Padahal dalam riwayat yang lain itu kan dikatakan bukan karena Nabi Adam itu terpengaruh oleh Siti Hawa ketika dia memakan buah khoti, atau karena keinginannya sendiri, bukan, tapi karena nopo sumpah iblis. Iblis ketika merayu Nabi Adam itu kan mengatakan bagaimana? Wallahi ini laminana nasih. Demi Allah, saya itu termasuk orang-orang yang menasehat, orang yang memberikan nasihat yang baik. Nah, di situ kan iblis menggunakan lafaz wallahi, nyebut asmane Gusti Allah, bersumpah atas namanya Gusti Allah. Sehingga Nabi Adam itu percaya. Sehingga ketika ditanya oleh Gusti Allah, Nabi Adam mengatakan fawallahi inni nopo jenenge la adunu ana ahad dan min khalqika qasama bika thumma yakti. Demi Allah, saya itu tidak menyangka ada makhluk Tuhan yang bersumpah dengan nama Tuhan kemudian berdusta. Itu yang kemudian menjadikan Allah itu nopo menurunkan rahmatnya atau kasih sayangnya kepada Nabi Adam, kemudian memberi ampunan kepada Nabi Adam. Atau ada yang mengatakan Gusti Allah itu terharu mendengar alasannya Nabi Adam, kemudian memberikan ampunan kepada Nabi Adam. Paham? Jadi Nabi Adam itu mengatakan fawallahi inni la'adumu anna ahadan min khalqika qasama bika thumma yakti. Jadi Gusti demi Allah kula niku mboten nyangka ana makhluke panjenengan sing sumpah karo jenenge panjenengan kemudian berdusta. Jadi bukan karena terpengaruh oleh Siti Hawa seperti yang sering kita dengarkan seperti itu. Nabi Adam memakan buah kuti itu karena terpengaruh Siti Hawa, atau karena keinginan atau syahwat daripada Nabi Adam. Tapi karena apa? Terpengaruh dengan iblis, karena iblis bersumpah dengan menyebut nama Allah. Sementara Nabi Adam kan percaya bahwa ketika orang anak sing wani macam-macam karo Gusti Allah, tidak ada makhluk yang berani melanggar sumpah ketika sudah menyebut nama Allah. Kemudian bukan berarti di situ ada nopo jenenge kaidah mengatakan setiap maksiat yang timbul karena dorongan syahwat itu bisa lebih mudah diampuni kemudian zaman itu nopo sengaja
melakukan kemaksiatan bukan seperti itu. Nah, pemahamannya seperti itu berarti gagal paham. Ini kan perbandingan, paham ya? Perbandingan bahwa kemaksiatan yang timbul karena syahwat, dorongan syahwat itu lebih mudah diampuni dibanding kemaksiatan yang timbul karena sikap takabur. Paham apa ini? Tapi saya kira pahamkan ini sesuatu yang mudah, itu perkara sing angel. Intinya pokoknya mbuh bersumber dari sikap takabur ataupun syahwat, ya usah nglakoni maksiat. Kemudian caranya bagaimana? Ya syahwat dibuang, takabur dibuang karena sumbernya kan itu. Nah, sampai orang duwe takabur, orang duwe syahwat, ya orang lakoni maksiat. Hanya saja syahwat kan orang kafir halal. Syahwat itu kan keinginan. Di situ ditafsirkan istiyakin nafsi ila syahid. Jadi yang dimaksud dengan syahwat itu nopo keinginan hati terhadap sesuatu. Itu namanya syahwat. Sampai syahwat karo bakso. Itu berarti sampean apa? Kepengin bakso. Jadi syahwat itu bukan berarti kemudian nopo identik dengan hal-hal sing tabu, hal-hal sing sarutok mboten. Kadang-kadang kan sebagian orang memahami bahwa nek wis krungu syahwat ya nopo konotasinya nanggone hal-hal sing nopo tabu. Padahal ketika dikatakan wah nyong ora syahwat karo bakso, kan kena saja kan nyong ora kepengin bakso. Iya kan? Saya tidak syahwat dengan pecel. Berarti apa artinya? Saya tidak suka pecel. Saya tidak syahwat dengan alfa sumbangan. Berarti nyora seneng karo alfa kan. Terus iki nek sumbangan kata-kata itu timbulan kene, pemahamannya bisa berbeda. Waduh, berarti setelah ini syahwat karo alfa berarti kan. Berarti kan padahal yang dinamakan syahwat itu nopo? Tadi dikatakan syahwat itu nopo? Istiyakun nafsi ila keinginan hati terhadap sesuatu. Tapi memang yang namanya syahwat rata-rata niku nopo? Menjuru sing namanya hal-hal sing negatif. Makanya nopo dikatakan nopo jenenge al-amaratu ila su. Hawa nafsu itu senantiasa mengajak pada kemaksiatan. Paham? Pun wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.